Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La mubaddilina wa la mughayyirina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kaum muslimin wal muslimat, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tanpa tujuan. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang hamba melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ada yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan dia bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bila mana dalam melaksanakan ibadah tersebut setidak-tidaknya memiliki 3 buah syarat. Syarat yang pertama adalah dalam melaksanakan ibadah tersebut harus niat. Niat yang di sini adalah niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ikhlas. Yang kedua, dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah sesuai dengan tuntunan yang ada dalam Al-Qur'an maupun yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru bisa diterima ibadah tersebut. Dan yang ketiga, maka dalam melaksanakan ibadah kepada Allah hanya satu tujuan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, yaitu ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal kaitan dengan masalah niat, sempurnanya amal seseorang itu ditentukan karena niatnya. Innamal a'malu binniyat. Demikianlah kata Rasulullah SAW, sesungguhnya sempurnanya amal itu disebabkan karena niatnya. Dan seseorang itu dibalas amal perbuatannya juga semata-mata karena niatnya. Demikian disabdakan oleh Rasulullah SAW. Niat dalam arti di sini memiliki ketulusan dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua, kerelaan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga, kebersihan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Bersih, tulus, dan rela di sini bahwa intinya dalam melaksanakan ibadah itu semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk siapa-siapa. Kalau seseorang melaksanakan ibadah ada pamrih lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah diskusi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'ta yaumal qiyamati bisuhufim mukhattamah." Nanti di hari akhirat setiap orang akan mendapatkan catatan-catatan amal perbuatannya. Selama dia hidup di dunia ada catatan amal perbuatannya. Fayunsabu baina yadayillahi ta'ala. Catatan amal perbuatan tersebut diperiksakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulullah, maka Allah berfirman setelah melihat catatan amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah berfirman, ada untuk beberapa amal Allah berfirman demikian, alqu hadhihi, buanglah ini, coretlah ini, hapuslah ini. Ada sholat yang disuruh dicoret, ada sedekah yang suruh dicoret, ada amal yang disuruh dicoret oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat terheran-heran, kenapa Allah memerintahkan untuk mencoret amal perbuatan tersebut? Maka di tengah keheranan para malaikat bertanya kepada Allah, wa izzatika ma ra'aina illa khaira. Demi kemuliaanmu ya Allah, tidaklah kami melihat amal perbuatan ini kecuali amal perbuatan baik. Allah langsung menjawab, inna hadza kana li ghairi wajhi. Ini amal
bukanlah dilakukan semata-mata untukku. Wa inni la aqbalu illa ma ubtughiya bihi waji, dan sesungguhnya aku tidak akan terima amal perbuatan yang betul-betul bukan dilakukan semata-mata untukku. Inilah yang disebut dengan pengertian bahwa ibadah itu harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan pengertian daripada ibadah tersebut haruslah dengan niat yang ikhlas. Ikhlas itu artinya suci. Ikhlas itu artinya tulus, dan ikhlas itu artinya rela. Nah sekarang dalam masalah berkaitan dengan masalah ikhlas, ada 3 tingkatan keikhlasan yang dilakukan oleh seorang hamba dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan yang pertama adalah yang disebut dengan ikhlasul amdi. Ikhlasnya seorang hamba di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, karena dalam ibadah tersebut Allah memperlihatkan adanya pahala atas ibadah tersebut. Dan seseorang meninggalkan perbuatan dosanya juga karena takut kepada siksa api neraka. Seorang hamba melakukan ibadah karena melihat pahala atas apa yang dilakukan dari ibadah tersebut. Seseorang meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat karena takut kepada neraka, maka itu adalah disebut dengan tingkatan ikhlasul amdi, ikhlas yang disandarkan kepada apa yang menjadi kepentingan dirinya. Atau juga ada seseorang melaksanakan ibadah karena berkaitan dengan kepentingan-kepentingan dirinya. Ada seseorang ingin sukses dalam studi, ada seseorang ingin sukses dalam berbisnis, maka perbanyak dia untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Di antaranya perbanyak sholat tahajud, perbanyak ibadah saum sunat, perbanyak sholat duha, dan lain sebagainya. Manakala dikaitkan dengan kepentingan dirinya, maka itu disebut dengan ikhlasul amdi. Salahkah itu? Tidak salah. Ada tingkatan yang kedua dalam masalah ikhlas yang disebut dengan ikhlasul muhibbin. Ikhlas yang didasarkan atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ikhlas juga semata-mata dilakukan dalam ibadah tersebut untuk meraih cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kaum muslimin wal muslimat pernah menyaksikan bagaimana pengorbanan daripada seorang orang tua kepada apa yang menjadi tujuan dan keinginan daripada anaknya, cita-cita anaknya. Setiap orang tua berkorban untuk anaknya, terutama ibu berkorban untuk anak-anaknya. Boleh dikata apa yang dilakukan oleh seorang ibu adalah semata-mata untuk anak. Apapun dilakukan adalah untuk anak. Kenapa demikian? Karena cintanya kepada anak. Ada sebuah pertanyaan, apakah ibu berharap atas apa yang diperbuatnya untuk kepentingan anaknya? Semata-mata tidak ada ibu yang berharap balasan daripada anaknya atas apa yang telah dilakukan oleh dirinya. Kenapa ibu bisa melakukan itu? Semata-mata karena cinta kepada anak. Ibu rela berkorban karena cinta, ibu rela memberi karena cinta, ibu rela berjuang karena cinta kepada anak. Demikian juga saat mana seseorang itu cinta kepada Allah di atas segala-galanya, maka tidak ada istilah dalam hal ibadah tersebut dia melakukan hitungan-hitungan apa untuk dirinya. Yang dilakukan adalah berkorban semata-mata untuk Allah, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya karena atas dasar cinta kepada Allah, saumnya atas dasar cinta kepada Allah, sedekahnya pun semua dilakukan atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas yang demikian disebut dengan ikhlasul muhibbin. Dan yang ketiga yang disebut dengan ikhlasul arifin. Ikhlasul arifin itu adalah ikhlasnya ahli ma'rifat. Ikhlas yang demikian adalah ikhlas saat mana seseorang mampu menempatkan siapa dirinya dan mengetahui siapa zat Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan suatu ibadah semata-mata karena tahu posisinya adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Dia tidak melihat pahala, dia tidak melihat cinta, dia tidak melihat apa-apa, tapi karena dia tahu apa yang harus dikerjakannya sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas yang demikian disebut dengan ikhlasul arifin. Ikhlasul arifin adalah ikhlasnya para nabi. Ikhlasul arifin adalah ikhlasnya para siddiqin, para syuhada, para solehin. Tentu hal demikian susah untuk bisa kita kejar. Tapi setidak-tidaknya dalam ibadah kita harus menetapkan diri bahwa apa yang dilakukan adalah semata-mata karena Allah.
Yang demikian itu setidak-tidaknya kita masuk kepada wilayah tingkatan yang pertama yang disebut dengan ikhlasul abdi atau ikhlasnya seorang hamba. Gak apa-apa kita melakukan ibadah karena mendapatkan pahala. Gak apa-apa kita meninggalkan dosa karena takut adanya siksa daripada Allah. Itulah yang disebut dengan ikhlasul abdi. Lebih jauh syukur alhamdulillah kalau dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita mampu meningkat kepada apa yang disebut dengan ikhlasul muhibbin, ikhlas atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya tidak ada hitung-hitungan pengorbanan. Apapun yang dilakukan semata-mata adalah demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah Allahu Allah